Kisah wafatnya Imam An-Nasa'i rahimahullah. Beliau adalah Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, salah satu ulama besar dalam ilmu hadis dan penulis kitab As-Sunan Al-Kubra dan As-Sunan As-Sughra, yang termasuk dalam 6 kitab hadis paling otoritatif atau kutub as-sittah. Beliau dikenal sangat teliti, wara' berhati-hati, dan jujur dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan terakhir ke Syam. Diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi bahwa di penghujung hidupnya, Imam An-Nasa'i meninggalkan Mesir menuju Damaskus atau Suriah. Pada masa itu, sebagian penduduk Syam masih memiliki kecenderungan terhadap Bani Umayyah, dan sebagian mereka kurang suka terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Imam An-Nasa'i tiba di Damaskus, orang-orang mulai menanyainya tentang kitab yang beliau tulis berjudul Khosais Ali, yaitu kitab yang berisi keutamaan-keutamaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebagian orang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, mengapa engkau tidak menulis tentang keutamaan Muawiyah radhiyallahu anhu?" Maka Imam An-Nasa'i dengan tenang menjawab, "Apa yang harus aku tulis? Tidak ada hadis sahih yang diriwayatkan tentang keutamaan Muawiyah, kecuali sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la tushbi' batnah, ya Allah, jangan kenyangkan perutnya." Beliau mengucapkannya bukan untuk mencela, tetapi semata-mata karena itulah satu-satunya hadis yang sampai kepada beliau dengan sanad sahih. Namun sebagian orang salah paham dan mengira beliau menghina Muawiyah, padahal Imam An-Nasa'i hanya menyampaikan kebenaran ilmiah sebagaimana adanya. Peristiwa penganiayaan. Ucapan itu membuat sebagian orang di Damaskus marah besar. Mereka berteriak dan mengamuk. Imam An-Nasa'i yang sudah tua dikeroyok dan dipukuli hingga terjatuh di masjid. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa mereka menyeretnya dan menendangnya hingga pingsan, lalu mengusirnya dari masjid dengan luka parah. Pesan terakhir dan wafatnya. Ketika beliau siuman dari pingsannya, dalam keadaan tubuh penuh luka dan lemah, beliau berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Bawalah aku ke Mekah. Aku ingin wafat di tanah suci yang penuh berkah." Mereka pun mengangkat beliau dan membawanya menuju arah Hijaz. Namun sebelum sampai ke Mekah, beliau wafat di perjalanan. Menurut sebagian riwayat di Romlah, Palestina, dan menurut riwayat lain, beliau sempat sampai ke Mekah dan wafat di antara Safa dan Marwah. Peristiwa itu terjadi pada bulan Sya'ban tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi.